semuanya, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membawakan drama berjudul Tobatnya Preman Sekolah. Saya sendiri, Salwa Putri Denia, sebagai narator. Halo, saya Febri Imam Arbili, saya sebagai Togar. Halo, saya Adam Darusman, saya sebagai Abdul. Saya Putri Ratnaningtia sebagai Runi. Saya Roris Mahfud sebagai Rukma. Saya Dinda Kailizati sebagai Vera. Saya Yofi Pandubuana Putra sebagai Riko. Saya Dejo Surya Saulia sebagai Marcel. Saya Andrian Aji sebagai Papi Vera. Saya Nevitias Puspakania sebagai Bu Ida. Saya Febri Rizky Utami sebagai Guru BP. Saya Niki Ramadanti sebagai Kepala Sekolah. Pagi-pagi, preman sekolah sudah membuat masalah. Mereka adalah Tagor, Abduh, dan Runi. Di depan pintu kelas, setiap orang yang mau masuk kelas harus membayar uang kepada Tagor, Abduh, dan Runi jika mereka tidak ingin mendapat sebuah pukulan di muka mereka. Dari kejauhan, 3 anak pejabat tinggi sedang berjalan menuju ke dalam kelas. Mereka adalah Rukman, Vera, dan Riko. Tagor, Abduh, dan Runi telah menunggu mereka dari tadi. Apa kabar nih pejabat cilik? Buru-buru amat, santai aja kali. Main-main dulu sama kita, bener gak tuh? Bener tuh, lagian bel masuk kan masih lama. Kenapa nih? Kenapa lu bertiga hadang jalan kita bertiga? Lu pada nggak tahu apa, emang nggak tahu ini daerah kita bertiga. Sebagai pendatang harus bayar pajak sama kita. Nah, ini kan sekolah nggak ada pajak-pajakan tau. Lu bertiga, bocah ingusan kolong jembatan, mau bertindak aneh, males gue bayar. Apa lo bilang bocah ingusan? Oke, gue tanya sekali lagi. Jadi lo pada mau pada bayar gak? Bayar, males amat. Mending uang gue buat beli 10 mangkok bakso daripada buat lu pada. Jadi gimana bos? Lu jangan main-main sama kita. Ya nggak apa-apa sih kalau lu bertiga ngebayar. Lagian hari ini kita nggak punya tinggi percobaan. Jadi lu bertiga mau bayar apa kagak nih? Oke, gue mau bayar asal kalian lepasin kita bertiga. Ya lu berdua gue lepas, tapi untuk si cupu ini kagak. Gue mau main-main dulu sama dia. Gimana lo kalau misalnya kita nggak lepasin gitu, kita bisa senang-senang mereka. Oke, lu bisa bawa Riko. Oke. Nih duitnya. Hah, 10.000 bisa buat beli apa? Ini mah cuma pentol doang. Terus kita makannya gimana? Lagian kan lo anak pejabat, minimal uang saku 100.000, kurang. Gue aja deh yang bayar. Nah ini baru duit. Silakan kalian masuk. Nih. Sorry Cok, gue gak bisa bantu kali ini. Ini anak yang satu ini anaknya diapain ya? Kita coret-coret aja mukanya. Hahaha, ide bagus bro. Jangan bang, nanti kalau pulang-pulang gue sakit gimana? Nanti gue bisa dimarahin habis-habisan sama mama gue. Ampun deh bang. Apa urusannya sama gua? Akhirnya, setelah mengerjai Riko habis-habisan, Abduh, Tagor, dan Runi bukannya masuk kelas, tapi bolos sekolah. Mereka sudah ada rencana akan bolos sekolah untuk mabuk-mabukan. Tetapi, pada saat mau bolos, mereka ketahuan sama kepala sekolah. Kita bolos yuk. Gak ntar ketahuan lagi. Tenang, lo jalan belakang. Gimana ya bro? Udah lah Run, mau usah dipikirin, kita bolos aja. Udah, lo berdua ikut gua. Tegar, kita ketahuan ini. Alah, gak usah dipikirin, besok juga lupa sama taman kita. Tapi gimana kalau nanti dia ingat terus dipanggil ke ruang BP? Ya udah kita pergi aja, lagian guru BP nggak bakal ngalahin kita kan, paling dikasih peringatan doang. Ya sudah lah, terserah kalian. Udah. Mereka pun pergi ke tempat tongkrongan mereka dan menggunakan uang yang mereka dapatkan tadi untuk minum minuman keras. Hingga mereka bertiga mabuk di tengah jalan. Keesokan harinya di sekolah, Togar, Runi, Abduh, sini. Togar, Runi, Abduh, kalian tahu kenapa ibu panggil kalian ke sini? Iya, Bu, kami tahu. Kemarin kenapa kalian bolos? Kalian juga dilaporkan sama Rukman, Vera, dan Riko bahwa kalian memalak kalian. Apa itu benar? Jawab pertanyaan ibu. Kalau kalian masih seperti ini terus, ibu akan panggil orang tua kalian. Sekarang kalian boleh keluar. Bisa doang. Pihak sekolah memberi sanksi kepada mereka bertiga. Seminggu kemudian, Togar pun menjadi anak yang paling nakal di antara Abduh dan Runi. Karena kelakuan Togar tidak wajar, dia mendapat teguran dan peringatan lisan dari guru BP-nya. Togar, kesini kamu. Togar, kamu tahu kan ini sekolah dan kamu tahu sekolah punya peraturan. Ya Bu, saya tahu nih sekolah. Kalau kamu
tahu kenapa kamu selalu melanggar peraturan yang ada di sekolah ini. Maaf Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Maaf Togar, kali ini ibu tidak bisa mentoleransinya lagi. Ibu akan memanggil orang tua kamu. Sekarang kamu boleh keluar. Akhirnya, pihak sekolah memanggil orang tua Togar. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi Bu. Jadi begini Bu, kita langsung saja ke poin pembicaraan. Anak ibu, Togar, belakangan ini sikapnya aneh. Dan dia juga jarang masuk sekolah. Tapi Bu, dia selalu memakai seragam sekolah dan berangkat sekolah Bu. Tapi kenyataannya dia tidak pernah masuk sekolah Bu. Kalau masalah itu, saya kurang tahu Bu. Soalnya dia sering pergi dan pulang sekolah selalu tepat waktu kok Bu. Baik Bu, karena telah berkali-kali diperingatkan dan tidak ada perubahan dari Togar, sekolah sudah memutuskan bahwa sekolah akan mengeluarkan Togar dari sekolah ini. Apa? Nggak bisa seperti itu dong Bu. Masa cuma gara-gara ini Ibu bisa mengeluarkan Togar dari sekolah? Sebenarnya ada satu lagi Bu. Togar pernah memalak teman-teman sekelasnya, maka dari itu sekolah ingin mengeluarkan Togar dari sekolah ini. Ya udah Bu, kalau memang itu keputusan yang terbaik, saya terima. Terima kasih atas semuanya. Sama-sama Bu Ida. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sesampai di rumah, Bu Ida menelpon Togar. Halo Togar, Iya Bu. kamu di mana? Cepat pulang. Ya udah bicara lewat telepon saja. Ini harus dibicarakan secara langsung. Cepat pulang. Baik Bu, aku pulang. Beberapa menit kemudian, Togar pun tiba di rumah. Ada apa Bu? Sini kamu, duduk. Ada apa Bu marah-marah? Kamu ini mau jadi apa? Nakal banget sekarang, nggak pernah masuk sekolah, malah teman-teman kamu. Mau jadi apa? Jawab Ibu kalau tanya. Sekarang kamu masuk kamar dan jangan keluar rumah. Siang Tante, ada Togar ini. Ada di kamar, masuk aja. Gar, ini gua Abdul sama Runi. Ya masuk aja, nggak dikunci kok. Apa kabar lu? Baik, lagi pengen di rumah aja. Udah jarang lu keluar rumah. Mendingan kita keluar rumah. Oke deh. Ayo. Ayo. Kan aku sama Abdu mau ngajak Togar keluar, boleh kan? Boleh, tapi pulangnya jangan malam-malam ya. Sip deh Tante. Udah mah aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Togar, Abdul dan Runi pun pergi keluar. Mereka pergi ke tempat yang sering Togar dan temannya tongkrongin. Bro, Yuk. mana aja belum kelihatan? Biasa dapat tugas dari nyokap. Oh, Bro, kenalin teman gua Abdul sama Runi. Oh, ya udah nih, minum dulu. Oke. Ini betul. Kok aneh sih rasanya? Iya nih aneh rasanya. Ini alkohol. Udah minum aja, lama-lama juga ketagihan. Suatu hari, Togar dan Marcel pergi ke suatu tempat. Mau kemana kita nih bro? Udah lu ikut aja, kita mau ngerampok. Buset nih orang. Ngerampok kemana kita? Udah lu ikut aja, gak bakal ketahuan. Nih. Di mana ketika mereka sedang mencuri, mereka pun ketahuan oleh yang punya rumah. Vera keluar kamar dan menghampiri papinya di ruang TV. Papi. Ada apa Vera? Sebenarnya rumah kita kemalingan deh, Pi. Ah yang bener kamu. Kok kamu mikir ada maling sih di rumah kita? Aku dengar ada suara di belakang, Pi. Ya udah, biar papi yang cek dulu. Papi ikut, Pi. Ya udah, buat jaga-jaga kamu ambil itu aja. Apa? Tidak lama setelah kejadian itu, Togar ditangkap polisi. Tetapi Marcel berhasil kabur.
Mendengar kabar anaknya ditangkap polisi, ibunya Togar stres sehingga ia berinisiatif untuk meminjam uang ke sana kemari untuk membebaskan Togar. Setelah mendapat uang pinjaman, ia pun langsung ke kantor polisi untuk menebus Togar. Setelah dibebaskan oleh ibunya, hidup Togar mulai berubah. Mak, Ya, ada apa anakku? maafin Togar ya. Togar anak yang tidak tahu diuntung. Mama tidak kecewa anakku, nggak apa-apa. Togar tahu dari lubuk hati yang paling dalam, pasti Mama kecewa kepada aku. Tidak anakku, Mama percaya kalau ini adalah proses yang lebih baik agar kamu menjadi anak yang lebih baik. Oke, Togar akan membuka lembaran baru untuk menjadi yang lebih baik. Alhamdulillah, ini yang Mama harapkan dari kamu. Togar sayang Mama. Mama juga sayang Togar. Akhirnya, Togar menata hidupnya dari awal. Kini ia tidak pernah lagi melakukan hal-hal negatif seperti dulu. Ia bekerja apa saja untuk membayar hutang ibunya yang digunakan untuk menebus dirinya. Sekarang, dia hidup bahagia bersama ibunya. Sedikit ku jelaskan